Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Apa kabar anak-anakku semuanya? Pasti semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya, hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran 1, kalian akan mempelajari muatan pembelajaran IPA dan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada muatan pembelajaran IPA, kalian akan mempelajari KD 3.2 dan 4.2. Sedangkan pada muatan Bahasa Indonesia, kalian akan mempelajari KD 3.2 dan KD 4.2. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Sudah siap belajar anak-anak? Oke, sekarang kalian buka buku pemerintah halaman 2. Ada kegiatan membaca. Bacaan berjudul Dayu dan Ikan Hias. Silahkan dibaca. Setelah membaca bacaan tersebut, kalian dapat mencari informasi yang ada di dalam bacaan. Caranya, kalian dapat membuat peta pikiran atau mind map dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti berkaitan dengan bacaan. Nah, sebelum kalian membuat peta pikiran, perhatikan terlebih dahulu apa itu kata tanya, kalimat tanya, dan fungsi dari setiap kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Ciri kalimat tanya yang pertama adalah kalimat tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Yang kedua, kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Yang ketiga, kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan sufiks kah, seperti apakah, siapakah, di manakah, kapankah, dan lain sebagainya. Anak-anak, macam-macam kata tanya antara lain apa, mengapa, siapa, kapan, bagaimana, di mana, kemana, dan dari mana. Nah, setiap kata tanya tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, apa? Berfungsi menanyakan benda atau sesuatu keadaan atau perbuatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi. Kata tanya mengapa berfungsi menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa. Kata tanya siapa berfungsi menanyakan orang atau pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kata tanya kapan berfungsi menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya bagaimana
berfungsi menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Di mana, kemana, dari mana, berfungsi menanyakan tempat yang sedang digunakan. Setelah kalian paham mengenai kata tanya dan fungsinya, silahkan kalian cari informasi dari bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias dengan cara membuat peta pikiran menggunakan kata tanya tersebut. Silahkan dikerjakan. Anak-anak, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan membaca, yaitu membaca tentang pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama adalah alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau nama ilmiahnya adalah Vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Yang selanjutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Terdapat gambar lebah. Betul sekali. Lebah merupakan salah satu macam serangga. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh. Permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Kalian dapat melihatnya pada gambar. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Coba kalian amati ya bagian-bagian alat pernapasan pada lebah tersebut. Yang ketiga adalah alat dan sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau disebut operkulum.
Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan penyaring makanan. Ayo, sekarang kita amati gambar bagian-bagian sistem pernapasan ikan. Silahkan. Selanjutnya, mari kita amati gambar penampang mulut ikan. Pada gambar kiri di atas ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Terlihat mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Yang keempat, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Nah, salah satu hewan amfibi contohnya adalah katak. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Perhatikan gambar berikut. Gambar di sebelah kiri merupakan gambar kecebong. Gambar di sebelah kanan merupakan gambar katak dewasa. Perhatikan ya. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Yang kelima, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, dan ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Nomor 6, alat dan sistem pernapasan pada burung. Burung, nama ilmiahnya adalah Aves. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh darah yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru.
dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Kantong udara dapat disebut juga pundi-pundi udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang atau saat sedang hinggap di suatu pepohonan. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan di dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan berfungsi untuk memperkeras suara. Nomor 7, alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Berikut adalah contoh gambar macam-macam mamalia darat. Silahkan diamati. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Di bawah ini disediakan sistem pernapasan mamalia darat, contohnya kuda. Perhatikan ya bagian-bagian organ pernapasan kuda. Ada hidung, trakea, paru-paru, bronkiolus, alveoli, vena, dan arteri. Selanjutnya, amati gambar berikut ini. Ada yang tahu hewan apakah itu? Iya, betul. Ini adalah salah satu contoh mamalia air, yaitu paus. Pernahkah kalian melihat hewan ini muncul ke permukaan air? Apakah sebabnya? Ya, pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Nah, saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Wah, tidak terasa ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih pada anak-anakku yang selalu semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jangan lupa selalu makan makanan yang bergizi dan selalu menyempatkan untuk berolahraga. Tidak lupa kalian harus rajin beribadah. Oke, hari ini kita telah belajar apa saja anak-anak? Iya, betul. Kita telah belajar mencari informasi dari sebuah bacaan dengan membuat peta pikiran menggunakan berbagai kata tanya. Yang kedua, kita telah mempelajari tentang alat dan organ-organ pernafasan pada hewan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.